Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Winda Nur Ismani, Listiarini, dan Penny Nurdamai. Hendak mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Salaf, Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Taimiyah. Simak penjelasan berikut ya. Yang pertama yaitu pengertian Salaf. Salaf menurut Toblai Mahmud Sa'ad, Salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'i, tabi'in, para pemuka abad ke-3 Hijriah, dan para pengikutnya pada abad ke-4 yang terdiri atas para muhaddisin dan sebagainya. Salaf berarti pula ulama-ulama saleh yang hidup pada 3 pertama Islam. Mahmud al-Bishibishi dalam Al-Firaq al-Islamiyah mendefinisikan salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menolak penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Kemudian sejarah lahirnya aliran salaf. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan Salafiyah berkembang terutama di Baghdad pada abad ke-13. Pada masa itu terjadi gairah menggebu-gebu yang diwarnai fanatisme kalangan kaum Hambali. Sebelum akhir abad itu terdapat sekolah-sekolah Hambali di Yerusalem dan Damaskus. Kaum Hambali semakin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari Irak yang disebabkan serangan Mongol atas serangan Irak. Di antara pengungsi itu terdapat satu keluarga dari Haran, yaitu keluarga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi adalah seorang ulama besar penganut Imam Hambali yang ketat. Harun Nasution menganggap bahwa secara kronologis Salafiyah bermula dari Imam Ahmad bin Hambal, lalu ajarannya dikembangkan Imam Ibnu Taimiyah, disuburkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan akhirnya berkembang di dunia Islam secara sporadis. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik ulama salaf Ibrahim Mazkur. Nah, di sini lebih mendahulukan riwayat nakal daripada dirayah atau akal. Dalam persoalan pokok-pokok agama usuluddin dan persoalan-persoalan cabang agama furu'addin hanya bertolak dari penjelasan-penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut tentang zatnya, tidak pula mempunyai paham antropomorfisme. Kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya, tidak berupaya untuk menakwilkannya. Materi yang selanjutnya yaitu tokoh berdasarkan karakteristik menurut Ibrahim Mazkur. Ada Abdullah bin Abbas, Abdul bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, ada Az-Zuhri, kemudian ada Ja'far Asy-Syiddiq. Yang terakhir ada Imam Mazhab. Di sini ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Materi yang selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran aliran salaf. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 780 sampai dengan 855 Masehi. Yang tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai dengan 729 Hijriah. Nah, dalam Imam Ahmad bin Hanbal di sini ada dua, menerangkan ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua ada status Al-Quran. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah 661 sampai dengan 729 Hijriah, bahwa yang pertama berpegang teguh pada nas, yaitu teks Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua ada tidak memberikan ruang gerak yang bebas pada akal. Yang ketiga ada berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kemudian yang selanjutnya, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentasbihkannya. Kemudian yang terakhir, Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hanbali dengan mengatakan bahwa apabila kalamullah qadim, kalamnya pasti qadim pula. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu terkait sekte-sekte aliran salaf. Yang pertama yaitu sekte salafi politik atau haraki. Salafi politik direpresentasikan oleh gerakan politik keagamaan seperti Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada di Mesir.
Kelompok ini memiliki orientasi menggapai kekuasaan politik tertentu secara pragmatik. Hal itu diupayakan dalam rangka memenuhi misi religius, yakni formalisasi hukum syariat dalam suatu negara melalui segala cara yang dianggap legal dan secara relatif demokratik. Berikutnya yaitu sekte Salafi Jihadi atau Mujahidin. Sebagai contoh dari kelompok ini adalah Al-Qaeda yang ada di Arab Saudi yang kemudian menyebar. Salafi Jihadi ini bergerak dengan tujuan mengalahkan musuh-musuh mereka dengan segala cara, termasuk menggunakan kekerasan. Berdasarkan catatan Olivier Roy, Gilles Kepel, dan Fawaz Gerges, pelaku paham jihadi beranggapan memiliki musuh yang dekat, yakni pemerintah yang korupsi dan zolim, dan musuh yang jauh, yakni negara adidaya Amerika Serikat. Mereka juga memiliki konsep yang spesifik mengenai jihad, yang mana bukan sekedar mempertahankan diri, tetapi juga mengekspansionisme militeristik. Selanjutnya yaitu sekte Salafi dakwah. Kelompok ini dapat berupa gerakan-gerakan dakwah seperti Salafi Wahabi dari Saudi dan sekitarnya. Di Indonesia sendiri, Salafi dakwah menyebar hampir di seluruh pelosok Nusantara. Bahkan karena popularitasnya, golongan ini menjadi tren di kalangan artis dan selebritis tanah air untuk turut serta dalam berbagai kegiatan Salafi dakwah ini. Tujuan dari kelompok Salafi dakwah yaitu hanya untuk mendakwahkan Islam. Dakwah yang dimaksud tidak bermuatan politik, tetapi mengedepankan kepentingan ritualitas keagamaan, terutama jamaah tabligh. Selain itu juga untuk memurnikan ajaran agama dari segala segi bentuk, tahayul, bid'ah, dan kufarat, sufisme, filsafat, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang dianggap. Selanjutnya yaitu Salafi tradisionalis. Salafi jenis ini tidak memiliki tujuan politik formalisasi keagamaan, sangat menolak kekerasan, tidak mengedepankan purifikasi keagamaan, dan juga cenderung tidak bersepakat dengan paham Wahabi. Satu-satunya tujuan yang paling jelas dan yang sering kali diungkapkan oleh para ulama salaf tradisionalis adalah mendakwahkan nilai-nilai substantif Islam yang mengedepankan pemuliaan martabat kemanusiaan. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu Salafi progresif. Golongan ini bertujuan bukan sekedar mendakwahkan Islam yang substantif, tetapi juga berupaya beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam persoalan akidah mungkin bersepakat dengan Wahabi, tetapi dalam hal muamalah, Salafi progresif cenderung berwawasan terbuka dan tidak menolak modernisasi. Materi selanjutnya yaitu relevansi aliran salaf di masa sekarang. Dewasa ini, kelompok salaf di Indonesia tidak hanya menyebarkan paham mereka secara ekstrim, tetapi kini mereka juga telah merambah di berbagai sektor ekonomi. Sekarang, banyak produk-produk obat herbal yang dijual di pasaran, misalnya habatus sauda dan madu murni. Obat jenis ini memang sangat dianjurkan baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan tentunya setiap muslim harus mempercayai khasiatnya yang memang sudah dijelaskan secara implisit dalam nas-nas Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.